Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa LDS TV yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah berjumpa dengan saya Mar'atus Solihah. Selama 30 menit ke depan saya akan menemani Anda dalam program Indahnya Islam. Program ini terlaksana berkat kerjasama antara LDS TV dengan Muslimah Cinta Islam Lampung. Di dalam program ini akan membahas seputar Muslimah dan Islam. Baik pemirsa LDS TV dimanapun Anda berada, tema yang akan kita bahas kali ini adalah kembali fitrah dengan syariah. Baik, agar kita mengetahui lebih lanjut pembahasan ini, saya tidak sendiri tentunya, karena saya sudah ditemani oleh ustazah kita, seorang mubalighah sekaligus pemerhati perempuan. Beliau adalah Ustazah Nurani Pasaribu. Mari kita sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustazah, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah sehat Mbak Mar'ah. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Baik Ustazah, tema kita hari ini adalah kembali fitrah dengan syariah ya. Nah, di sini kita dan pemirsa LDS TV tentunya perlu mengetahui Ustazah, apakah yang dimaksud dengan kembali dengan fitrah? Tafadhol Ustazah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa LDS TV yang dirahmati Allah ya, sekarang kita berbincang tentang kembali fitrah dengan syariah. Betul. Apa sih fitrah itu gitu ya? Fitrah itu kan artinya secara fitrah manusia itu diciptakan oleh Allah punya fitrah tersendiri itu ya. Namanya potensi sih sebetulnya gitu ya. Jadi fitrah dengan fitri berbeda ya. Oh, ada bedanya ya Ustazah ya? Iya. Kalau fitrah itu dia nulisnya itu ada tak marbutohnya ya. Fitrotun gitu. Tapi kalau fitri itu Idul Fitri biasanya dia tidak pakai tak marbutoh. Jadi kalau fitrah itu maknanya adalah potensi yang ada pada diri manusia, alaminya manusia itu diciptakan oleh Allah itu ada fitrah gitu. Sementara kalau fitri itu kembali suci, makanya dikembilan Idul Fitri kembali suci gitu. Tapi pembahasan kita kali ini adalah fitrah dengan syariah gitu kan ya. Manusia diciptakan oleh Allah punya fitrah gitu ya, dimana fitrah itu, fitrah yang ada pada manusia itu diciptakan sejak dia lahir sampai dia nanti mati gitu ya, itu tidak akan hilang dari diri manusia gitu. Nah jadi fitrah itu ada beberapa nanti yang ada pada dalam diri manusia itu. Misalkan dia ada yang namanya hajatul udhiyah gitu ya, ada juga naluri gitu. Dan ini berbicara tentang fitrah ini Allah kabarkan ataupun Allah cantumkan di dalam Al-Quran, dalam firman-Nya gitu ya, dalam Quran surat Ar-Rum ayat 30 yang artinya hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah yaitu Islam ya. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah itu. Itulah agama yang lurus, tetapi pada umumnya manusia tidak mengetahui. Nah, artinya tetaplah ya, manusia itu tetaplah pada fitrah itu. Artinya manusia itu mulai dia dilahirkan sampai nanti dia tua ataupun sampai dia mati, fitrah yang ada pada dirinya itu tidak akan pernah hilang. Jadi gitu. Tetap ada pada diri manusia. Iya, tetap ada pada diri manusia. Nah, hanya saja nanti pemirsa LDS TV yang dirahmati Allah, apa saja sih gitu ya fitrah itu gitu ya, ataupun mungkin kita bisa sebut dengan potensi dalam diri manusia gitu ya. Potensi dalam diri manusia itu ada yang namanya, kalau kita di dalam kitab Nizamul Islam karangan Syekh Taqiyuddin An-Nabhani gitu ya, potensi manusia itu ada beberapa gitu ya. Di antaranya itu ada namanya hajatul udhiyah gitu ya. Apa sih hajatul udhiyah gitu ya? Hajatul udhiyah. Hajatul udhiyah itu mungkin bisa kita sebut dengan kebutuhan primer. Kebutuhan primer yang itu mau tidak mau harus dipenuhi. Mungkin contohnya kayak makan ya Ustazah, minum, begitu ya Ustazah, betul atau tidak? Iya betul gitu ya. Jadi hajatul udhiyah itu mesti dipenuhi, wajib gitu ya dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi maka manusia akan mati. Misalkan makan, kalau kita nggak makan gitu, berapa hari sih bertahan bisa nggak makan? Seminggu? Nggak nyampe seminggu Ustazah. Nggak sampai ya? Bisa jadi
2 hari lah, 2 hari itu mungkin sudah lemas. mulai lemes ya. Iya, ini kita berpuasa sehari aja nggak makan udah lemas ya, gitu. Apalagi berhari-hari tidak makan, ya tentu saja akan lemas. Lama-lama kalau tidak dipenuhi, lama-lama akan mati juga, gitu. Maka tidak boleh gitu kalau ada orang yang dia nggak, mungkin kalau kita lihat kayak unjuk rasa gitu ya, dia nggak makan berhari-hari, mogok makan, gitu ya, betul. Mogok makan lalu kemudian dia mati, makanya nanti akan berdosa karena kan itu wajib dipenuhi gitu ya. Nah, makan atau minum sama, minum juga itu wajib dipenuhi. Kalau nggak minum, lama-lama manusia itu juga mati, gitu ya. Nah, lalu kemudian buang air, buang hajat, gitu. Itu juga harus. Justru kalau misalnya nggak buang hajat sehari 2 hari aja, dibawa ke dokter tuh. Iya, gitu. Betul. Kembung perutnya ya, Ustazah. Ya, itu namanya hajatul udawiyah dan lain-lain ada banyak gitu ya. Dan itu wajib dipenuhi dan itu asalnya dari diri manusia itu sendiri, gitu. Jadi misalnya begini, kita nggak buat-buat, tahu-tahu kok lapar ya. Oh, atau mungkin bukan gini ya Ustazah, misalnya nih ngelihat makanan di depan, aduh aku jadi lapar nih ngelihat makanan itu, bukan dari apa yang kita lihat. Bukan, itu muncul dari dalam diri manusia itu secara alami, gitu ya. Misalnya nih udah seharian nggak makan, aduh lapar. Nggak minum, aduh haus. Jadi dorongannya itu ada dari dalam diri manusia itu sendiri ya Ustazah. Betul, dari diri manusia itu datangnya dari diri manusia itu sendiri, gitu. Maka kayak misalnya buang hajat, itu juga kan tahu-tahu pengen buang hajat gitu ya. Ngantuk pengen tidur, itu kan datang dari diri manusia itu sendiri, gitu. Nah, itu disebut dengan hajatul udawiyah, yang itu wajib dipenuhi. Jika tidak dipenuhi, maka dia akan berdosa. Itu yang pertama, gitu. Pembahasannya semakin menarik nih Ustazah ya. Tapi mohon maaf Ustazah, kita lanjutkan lagi nanti karena kita akan jeda iklan yang berikut ini. Jadi pemirsa LDS TV jangan kemana-mana, tetap di Indahnya Islam. Kembali lagi bersama kami dalam program Indahnya Islam. Tema yang kita bahas kali ini adalah kembali fitrah dengan syariah. Dan masih bersama dengan Ustazah kita, yaitu Ustazah Nurani Pasaribu. Kita lanjutkan lagi ya Ustazah pembahasan kita tadi. Nah, tadi Ustazah sudah menjelaskan bahwa fitrah itu adalah merupakan potensi ya Ustazah. Salah satunya adalah kebutuhan jasmani, yang itu datangnya adalah dari dalam diri manusia dan wajib untuk dipenuhi. Lalu apalagi nih Ustazah fitrah yang ada pada diri manusia itu? Ya, pemirsa LSTP yang dirahmati Allah, ya, potensi yang ada pada diri manusia selain tadi hajatul udawiyah adalah namanya gorizah kalau bahasa Arabnya ya. Ya, atau mungkin bahasa Indonesia kita sebut dengan naluri. Naluri ini ada 3 gitu ya. Ada naluri bako namanya. Apa sih naluri bako? Contohnya misalnya nih, ingin punya baju yang bagus, itu mah fitrah, nggak salah gitu ya. Lalu kemudian ingin punya mobil yang bagus, ya fitrah, itu normal gitu ya. Normal. Lalu kemudian ingin punya uang yang banyak, ingin punya jabatan, ingin eksis, ingin dipuji gitu ya. Lalu kemudian ingin disayang gitu, ingin memiliki apapun yang dia inginkan gitu. Itu naluri
bako namanya. Nah, makanya manusia itu kenapa ada keinginan gitu ya? Ya karena tadi secara fitrahnya tadi, secara alaminya diciptakan oleh Allah punya yang namanya potensi naluri bako, mempertahankan diri gitu dari musuh misalkan. Itu naluri bako. Kalau nggak ada naluri bako, ya manusia bisa ini juga apa ya, nggak normal gitu ya. Jadi ketika nanti ada serangan, kita ya udah nyerah aja gitu, nggak boleh seperti itu justru ya Ustazah ya. Jadi naluri bakoknya itu harus kita penuhi. Ada yang menyerang berarti ya kita harus menyerang balik gitu ya. Artinya naluri-naluri ini tadi muncul jika ada fakta yang memunculkan itu gitu ya. Nah, naluri bako, naluri mempertahankan diri, itulah bahasa Indonesianya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah naluri nau. Ada naluri nau gitu ya. Naluri nau itu apa sih gitu? Misalkan begini, laki-laki suka sama lawan jenisnya, sama perempuan gitu ya. Nih kalau laki-laki sudah beranjak remaja nih, pasti lirak-lirik perempuan. Itu mah normal tuh, laki-laki yang begitu juga perempuan ke laki-laki itu normal. Suka lawan jenis. Yang tidak normal itu jika laki-laki suka dengan laki-laki. Nah, itu nggak normal ini tuh. Yang bahaya ya, Ustazah. Itu nggak sesuai fitrah tuh, melawan fitrah namanya. Atau perempuan suka dengan perempuan. Sekarang ada ya kayak gitu ya. Banyak Ustazah, bukan gitu ada, tapi sepertinya sudah semakin marak ya ini. Iya. Nah, ini berarti yang kayak gitu tuh apa sih? Melawan fitrah, tidak sesuai fitrah gitu ya. Nah, maka naluri nau tadi gitu ya, laki-laki suka sama perempuan, perempuan suka sama laki-laki, atau istri sayang sama suami, suami sayang sama istri, anak sayang sama orang tua sayang sama anak. Nah, ini adalah fitrah. Itu adalah naluri yang memang dari adanya manusia diberikan oleh Allah pada diri manusia itu. Dan dia muncul jika ada fakta tadi. Misalkan nih, kalau laki-laki melihat batang pisang nggak tertarik dong, benar nggak sih? Iya. Mungkin tertariknya pengen nebang aja, Ustazah, pengen ngambil pisangnya gitu ya. Tapi kalau ngelihat wanita cantik, ya pastilah dia muncul nalurinya, ya pasti gitu. Begitu juga perempuan gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan naluri tadi itu muncul kalau ada fakta yang memunculkan itu gitu. Nah, lalu kemudian ada juga itu tadi naluri nau ya. Ada juga naluri tadayun namanya. Naluri tadayun itu adalah ingin mensucikan pencipta gitu. Jadi maksudnya senakal-nakalnya orang gitu ya. Setidak mau beribadahnya orang gitu ya. Pada saat-saat tertentu dia akan mengaku bahwa dirinya lemah. Bahwa dia mengaku ada yang lebih kuat, ada yang lebih maha dibandingkan dengan dirinya gitu. Misalnya membutuhkan kepada sesuatu yang lain yang lebih dari dirinya ya. Betul, butuh dengan pencipta begitulah gitu ya. Terlepas nanti apakah pencipta yang dia maksud itu siapa, yang mana gitu ya. Tapi pada diri manusia itu siapapun dia, mau laki-laki mau perempuan, mau muda atau tua, semua manusia akan punya hal itu karena memang Allah ciptakan pada diri manusia itu naluri itu tadi gitu ya. Jadi ketika misalkan dia dapat musibah, ya Allah, ya pasti begitu ngomongnya gitu ya. Astagfirullah, pasti begitu ngomongnya gitu. Siapapun dia, mau dia beragama Islam ataupun dia tidak beragama Islam, pasti dia bilang ya Tuhan gitu. Nah, itu menandakan bahwa dalam diri manusia itu ada namanya naluri-naluri itu tadi. Nah, naluri-naluri ini tadi, baik itu naluri bako, naluri nau, naluri tadayun, dengan adanya naluri itu sebagai fitrah bagi manusia, itulah yang mendorong manusia itu melakukan sebuah perbuatan gitu. Kalau misalkan dalam diri manusia itu tidak ada keinginan mempertahankan diri ataupun tidak ingin punya uang, tidak ingin punya rumah, tidak ingin punya mobil, tidak ingin punya jabatan, ya pasti diam aja manusia kali ya. Jadi ya nggak ada keinginan gitu. Nggak ada keinginan sama sekali, hidupnya ya. Iya, diam aja. Ya. Dia tidak ada dorongan untuk melakukan hal apapun gitu loh. Maka ketika ada naluri bako pada diri manusia, dengan dorongan itulah dia ingin cari uang, ingin dia membeli baju yang bagus, dia cari uang, ingin dia punya mobil, dia cari uang, ingin punya rumah, dia berjuang agar dia menjadi seorang pejabat, dia sekolah agar dia menjadi seorang ilmuwan gitu ya. Naluri itu yang mendorong dia melakukan hal apapun, termasuk tadi misalkan naluri nau, suka sama lawan jenis. Dengan naluri itulah dia terdorong untuk
menikah gitu ya, dengan cinta sama lawan jenis gitu. Iya. Lalu kemudian dia melakukan sebuah perbuatan gitu, apa ya, dengan merayu mungkin atau apalah gitu ya, entah itu terkait nanti terlepas itu sesuai aturan Allah atau enggak ketika dia memenuhi naluri itu gitu. Iya. Nah tadi Ustazah kan ini kita sudah membahas dua fitrah ya tadi, kebutuhan jasmani yang pertama tadi ketika kita tidak memenuhi maka nanti akan mengakibatkan kematian. Iya betul. Nah lalu kemudian yang kedua tadi yang Ustazah jelaskan yaitu naluri ya, ada beberapa naluri. Nah kalau naluri ini jika tidak dipenuhi, apakah ini juga akan mengakibatkan kematian, Ustazah? Iya, baik Mbak Mar'ah. Kalau naluri-naluri tadi atau bahasa Arabnya itu gorizah gitu ya. Iya. Gorizatul baqa, gorizatul nau, gorizatul tadayun gitu ya. Iya. Kalau dipenuhi kalau tidak dipenuhi apakah mati? Ya tentu saja tidak. Dia hanya gelisah gitu loh. Iya. Misalnya begini, aduh aku pengen baju yang cantik itu tapi uangku nggak ada, aduh gimana caranya ya gitu ya. Gelisah, hanya gelisah saja ketika tidak terpenuhi. Atau tadi misalnya gorizatun nau, ketika dia ingin aku pengen wanita yang cantik itu, nggak mau orangnya gitu misalnya gitu ya, apa yang dia rasakan? Dia hanya gelisah, aduh gimana caranya ya gitu ya. Jadi pada intinya ketika tidak dipenuhi hanya gelisah, tidak mengakibatkan kematian tapi gelisah. Was. Ini menarik banget nih Ustazah. Tapi sayang sekali, mohon maaf Ustazah dan pemirsa LDS TV, kita lanjutkan lagi perbincangan kita setelah jeda iklan yang berikut ini. Jadi tetap di Indahnya Islam. Kembali bersama kami dalam program Indahnya Islam dengan tema Kembali Fitrah dengan Syariah. Baik Ustazah, kita lanjutkan kembali tadi pembahasan kita yang sangat luar biasa, menarik sekali. Tadi tema kita nih ya Ustazah kan kembali fitrah dengan syariah. Ustazah sudah menjelaskan tuh definisi fitrah itu seperti apa. Tadi ada kebutuhan jasmani, ada naluri, naluri juga ada naluri mempertahankan diri ya Ustazah. Kemudian naluri melestarikan jenis, naluri mentakdiskan sesuatu ya. Nah, lalu Ustazah berkaitan dengan tema kita nih ya, kembali fitrah dengan syariah. Apa nih hubungannya Ustazah? Ya, baik Mbak Mar'ah, pemirsa LDS TV yang dirahmati Allah. Kembali fitrah dengan syariah. Tentu kalau mungkin saya tulis satu kalimat gitu, fitrah sama dengan syariah gitu. Tapi bagaimana maksudnya gitu ya? Tadi begitu saya menjelaskan ada kebutuhan yang harus dipenuhi, ada yang dia kalau tidak dipenuhi hanya gelisah saja gitu. Maka Islam itu datang untuk mengatur itu. Islam datang untuk mengatur pemenuhan itu semua gitu. Misalkan kayak tadi makan wajib dipenuhi. Maka Islam itu mengatur agar orang itu makan makanan yang halal dan thayyib. Dalam Al-Qur'an mengatakan makanlah yang halal dan thayyib. Udah halal harus thayyib juga. Bukan hanya halal saja gitu ya, thayyib juga. Lalu kemudian minum juga begitu. Jangan
jangan minum narkoba, jangan miras gitu. Karena apa? Kalau nanti menyalahi fitrah, melanggar syariat, maka nanti akan terjadi kerusakan dalam diri manusia ataupun dalam diri masyarakat gitu. Itu tentang hajatul uluhiyah. Ketika misalkan seorang laki-laki tadi gorijatun nau, ketika dia ingin suka sama lawan jenisnya gitu, dia sembarangan dengan melakukan seks bebas, mungkin dengan berzina begitu. Nah, ini akan terjadi kerusakan. Tapi Islam mengatur itu dengan cara apa? Ya menikahlah. Diperintahkan menikah. Bahkan berpacaran aja tidak boleh. Rasul mengatakan, janganlah kamu berdua-duaan, yang ketiganya adalah syaitan. Nah, ini nah itu juga Ustazah, yang ketiganya setan. Ya setan gitu ya. Jadi ketika naluri nau ingin dipenuhi, Islam mengatur itu gitu ya. Ketika naluri bako ingin dipenuhi, pengen punya jabatan, pengen punya mobil, silahkan, sah saja, tapi dengan cara yang halal. Jangan korupsi, jangan mencuri, jangan menipu, bekerja dengan yang halal begitu. Boleh saja dipenuhi. Mau punya mobil banyak, boleh, silahkan. Punya rumah yang 10, 12, silahkan, asal halal begitu ya. Makanan juga halal dan thayyib, baik zatnya maupun sumbernya begitu. Nah, ketika misalkan ingin beribadah, ya memang fitrahnya manusia ingin mentakdiskan tadi, mensucikan pencipta, tapi dengan cara yang benar gitu. Jangan menyembah selain Allah gitu. Jadi ya. hanya Allah satu-satunya yang disembah. Wajib disembah. Ya, kan dikatakan oleh Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Hai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu gitu, dan menciptakan orang-orang sebelum kamu. Nah, Allah memerintahkan kepada manusia untuk menyembah hanya Allah saja, Sang Pencipta langit dan bumi beserta isinya ini. Jangan disembah selain Allah gitu. Artinya apa? Itu dalam rangka memenuhi naluri tadayun, mensucikan pencipta begitu ya. Nah, kalau kita menyimpang dari syariat tadi kan kembali ke fitrah dengan syariah. Kalau memenuhi fitrah tadi itu tidak pakai syariah, berarti melanggar syariah dong namanya. Kan gitu ya. Jadi diperintahkan oleh Allah sebagai naluri tadayun, naluri beragama untuk tutup aurat wahai wanita gitu ya. Nah, maka ketika seorang wanita tidak tutup aurat, berarti dia melanggar fitrah. Menyalahi fitrah berarti. Iya. Kan yang namanya wanita itu seluruh tubuhnya adalah aurat kecuali muka dan telapak tangan. Berarti bagaimana Allah mengatur? Dilihat Quran surat An-Nur ayat 31, wajib pakai himar, kerudung ini himar ya. Lalu kemudian keluar rumah wajib pakai jilbab, ini jilbab ya pemirsa gitu ya. Oh, beda ya Ustazah. Jilbab itu bukan kerudung Ustazah. Bukan, ini himar gitu ya. Ini himar, ya, yang ini jilbab gitu. Nah, kalau ada wanita yang tidak pakai nutup aurat sesuai dengan Allah perintahkan, berarti menyalahi fitrah. Kalau ada orang yang mabuk-mabukan, makan yang tidak halal, berarti menyalahi fitrah. Kalau ada orang yang selingkuhan, berarti menyalahi fitrah. Kalau ada orang yang tidak menyembah Allah, menyembah selain Allah, berarti menyalahi fitrah. Nah, Islam itu datang hanya untuk mengatur bagaimana cara memenuhi kebutuhan-kebutuhan manusia tadi, hajatul uluhiyah tadi, makan, minum, tidur, segala macam. Tidur kan diatur juga ya. Lalu kemudian memenuhi naluri bakok tadi, ingin mempertahankan diri, ingin melestarikan keturunan dengan pernikahan, kan kayak gitu. Jangan sampai punya anak tanpa menikah gitu. Itu menyalahi fitrah tuh. Yang tadi juga saya bilang, jangan sampai laki-laki suka sama laki-laki, perempuan suka sama perempuan, menyalahi fitrah gitu. Nah, maka yang harus dipahami, perlu berarti belajar ya. Perlu menuntut ilmu gitu ya, agar tidak salah di dalam memenuhi fitrah tadi. Maka fitrah itu adalah syariah itu sendiri gitu. Jadi syariah itu di sini konteksnya adalah Islam. Betul, ya, Ustazah. Betul, Mbak. Ya, aturan-aturan yang Allah turunkan kepada manusia ya. Jadi Allah ciptakan fitrah sekaligus dengan aturannya. Betul. Masya Allah. Jadi begitu ya Ustazah ya. Lalu bagaimana nih Ustazah dengan kondisi saat ini kan? Masya Allah luar biasa carut marut ya Ustazah. Ya, itu tadi terjadi banyak tindakan perselingkuhan lah gitu-gitu ya. Terus kemudian ya tindakan pencurian seperti itu. Nah, lalu apa nih Ustazah yang harus kita lakukan? Ya baik Mbak Mar'ah, pemirsa LDS TV yang dirahmati Allah ya.
pada saat ini di tengah-tengah kita gitu ya, Iya. di dalam memenuhi hajatul udawiyah ataupun memenuhi naluri-naluri tadi gitu ya, banyak yang tidak sesuai dengan syariatnya Iya. Allah, bahkan bertentangan gitu ya, bertentangan dengan syariatnya Allah. Kita lihat misalnya fakta di tengah-tengah masyarakat, yang tadi adanya HIV/AIDS Iya. gitu ya, kemudian adanya penipuan, pencurian, korupsi kayak gitu ya, lalu kemudian bahkan membunuh Iya. gitu. Nah, itu kenapa terjadi? Karena di dalam memenuhi hajatul udawiyah dan tadi naluri-nalurinya tadi itu tidak berdasarkan syariat Islam. Lah, kenapa sih kok nggak berdasarkan syariat Islam? Ya tentu banyak faktor ya. Iya. Gitu. Yang pertama, mungkin dia kurang keimanan juga, kurang yakin kepada Allah. Otomatis kalau dia punya kurang keimanan kepada Allah, tentu saja sekalipun dia tahu bahwa ada aturannya, dia gimana ya melaksanakannya itu malas gitu ya, justru dia tidak peduli ataupun ogah gitu ya. Nah, lalu kemudian tidak ada dukungan juga ya, tidak ada nasihat menasihati. Seharusnya kan kalau ada orang yang berpacaran, ada dong yang menasihati gitu ya, ada nasihat di tengah-tengah masyarakat kayak gitu. Nah, kalau ada orang yang selingkuhan, ada yang menasihati gitu ya. Artinya agar fitrah dan hajatul udawiyah manusia ini tadi, termasuk naluri tadi itu terpenuhi dengan baik secara sempurna, butuh dukungan individunya bertakwa, masyarakatnya juga paham, saling nasihat menasehati di tengah-tengah masyarakat begitu ya. Nah, artinya segala segmen punya andil di sini, sehingga terciptalah yang namanya masyarakat yang masyarakat yang mendapatkan rahmat dari Allah begitu. Masya Allah, luar biasa Ustazah. Baik, pembahasan kita Masya Allah Ustazah sangat luar biasa sekali. Mudah-mudahan ini membuka cakrawala berpikir kita bersama ya Ustazah. Nah, tapi tidak terasa Ustazah, ini kita sudah di penghujung acara. Nah, sebelum acara ditutup, saya persilahkan Ustazah untuk menyampaikan pesan ataupun closing statement yang ingin disampaikan kepada pemirsa LDS di rumah. Baik, Mbak Mar'ah, pemirsa LDS TV yang dirahmati Allah, tentu saja kita sebagai seorang hamba yang beriman kepada Allah, maka sudah sepatutnya kita taat dengan syariahnya. Jangan sampai kita ketika kita memenuhi seluruh potensi yang ada pada diri kita, baik itu tadi hajatul udawiyah, kebutuhan primer, ataupun naluri-naluri tadi yang Allah berikan kepada kita secara fitrahnya, kalau kita salah dalam memenuhinya, tidak sesuai dengan syariat, maka sesungguhnya kita akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah kelak. Bahwa kita ini hidup hanya sebentar saja, akan kembali kepada Allah, dan semua amal yang kita lakukan di dunia ini akan ditanyakan oleh Allah nanti di yaumil akhir. Begitu Mbak Mara. Masya Allah, jazakillah khairan kasir Ustazah atas ilmu yang sudah diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat. Amin. Dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Baik pemirsa LDS TV dimanapun Anda berada, demikianlah tadi perbincangan kita bersama dengan Ustazah Nurani Pasaribu dalam program Indahnya Islam. Anda tetap bisa menyaksikan program Indahnya Islam di jam yang sama dan tentunya hanya di LDS TV. Saya Mar'atus Solihah dan kru yang bertugas mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila terdapat salah kata ataupun sikap. Muslimah solihah, muslimah cerdas, muslimah cinta Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.